언니, 꽃이 참 예쁘네. Halo semuanya, jumpa lagi di channel Garisda Rada Plus. Kali ini gua akan membahas alur cerita Symbiote Season 4 Part 2. Di episode 6 berceritakan tentang Ji-hoon, si manusia serigala yang berhasil Gaan selamatkan. Selain itu muncul juga Ian, Rion, dan Sarah yang akan bersama-sama melawan musuh mereka. Kira-kira siapa ya? Nah, daripada penasaran, yuk langsung saja simak alur ceritanya berikut. Seorang gadis berambut pirang tengah terisak-isak menangis di dekat tungku api. Gadis itu terlihat ketakutan, lalu memberanikan diri untuk mengintip ke arah jendela. Di sana terlihat mobil yang melaju begitu kencang yang dikendarai oleh dua orang pria. Kedua pria yang berada di dalam mobil itu ternyata tengah dikejar oleh monster serigala. Dikarenakan keadaan terdesak, salah satu di antara mereka mulai menembakkan senjata ke arah monster serigala tersebut. Sayangnya monster itu sangat lihai menghindar dan meloncat ke atas mobil hingga menyebabkan tabrakan dan muncul kobaran api menyelimuti mobil tersebut. Sang gadis yang tengah mengintip dari balik jendela terlihat shock dan ketakutan. Apalagi saat si monster serigala mulai mendekat ke arah ia berada. Gaan tengah mengunjungi makam kakaknya bersama kedua orang tuanya. Dia meletakkan bunga di atas makam kakaknya dan menyapa kakaknya dengan lembut. Tak lama setelah itu, mereka memutuskan untuk pulang karena hari pun sudah mulai gelap. Di perjalanan, tiba-tiba gerombolan babi hutan menyeberang begitu saja. Hal itu membuat ayah Gaan otomatis menginjak rem mendadak. Semuanya langsung terkejut, namun untungnya tidak satupun babi hutan yang tertabrak. Sementara itu, Gaan merasa ada yang aneh di sini. Ia merasa ada sesuatu yang mengejar para babi hutan tadi. Saat itu juga matanya menangkap sosok anak lelaki yang keluar dari hutan lalu pingsan. Gaan segera memberitahu orang tuanya. Akhirnya anak lelaki tadi langsung mereka bawa ke rumah sakit. Di sisi lain, Rion dan Sarah menemukan mobil yang hancur akibat kejadian semalam. Mereka pun segera memeriksa rumah yang terlihat berantakan dan tak jauh dari lokasi kejadian. Saat melihat seisi rumah, Rion merasa bahwa dirinya sudah kehilangan jejak sosok yang menyebabkan kegaduhan tersebut. Ia berkata kepada Sarah bahwa mereka berdua harus segera menemukan orang itu sebelum kejadian besar terjadi. Tiba-tiba Sarah dan Rion mendengar suara seorang gadis di bawah lantai. Mereka berdua segera membukanya dan terlihatlah seorang gadis yang tengah ketakutan. Dengan suara bergetar, gadis itu berkata bahwa dirinya telah melihat sosok monster di sana. Di rumah sakit, dokter mengatakan bahwa anak lelaki itu mengalami luka bagian perutnya, namun tidak terlalu parah. Gaan bertanya apakah ada sesuatu yang janggal atau aneh pada anak lelaki itu. Tetapi dokter menjawab bahwa tidak ada hal aneh atau apapun dari diri anak tersebut. Sementara itu, orang tua Gaan mengajukan diri untuk menjadi wali anak tersebut supaya dapat dirawat di rumah sakit. Berbeda dengan Gaan, dirinya masih curiga dan bertanya-tanya karena merasa ada yang aneh pada diri anak lelaki itu. Di tempat Rion dan Sarah, Rion mengatakan bahwa ambulans sebentar lagi akan tiba. Lalu Sarah bertanya kepada gadis itu tentang kejadian yang ia alami. Gadis tersebut langsung menceritakan semuanya. Ia mengatakan bahwa dirinya tinggal di ladang untuk mengawasi kuda yang sebelumnya menghilang. Ternyata ada monster yang datang ke sana. Lalu saat paman dan ayahnya akan menangkap monster itu, malah merekalah yang ditangkap oleh monster tersebut. Kemudian monster itu datang ke rumahnya, namun tidak menemukan dirinya karena telah bersembunyi. Selesai bercerita, gadis itu bertanya tentang ayah dan pamannya. Rion menjawab dengan pelan bahwa dirinya sudah memeriksa mobil yang hancur tadi, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Lantas, si gadis pun berlangsung menangis histeri karena sudah kehilangan keluarga ia sayangi. Saat itu, ambulan datang dan Rion berjanji akan menemukan ayah dan paman dari gadis tersebut. Rion dan Sarah kembali ke hutan dan memeriksa keadaan sekitar. Sontak, Sarah menemukan peluru perak yang tertancap pada pohon. Ketika akan memberitahukan Rion, Rion menyuruh Sarah untuk bersiap-siap karena mereka akan segera datang. Bulan purnama bersinar di kegelapan malam. Gaan dan kedua orang tuanya tidak bisa meninggalkan anak lelaki yang mereka selamatkan. Mereka bertekad akan menunggu anak tersebut sampai siuman. Ketika kedua orang tuanya sudah tertidur, Gaan masih terjaga karena memikirkan banyak hal. Dirinya berjalan ke arah kamar anak lelaki tadi, lalu mengintipnya dari balik pintu.
Saat melihat bahwa si anak telah siuman dan tengah makan dengan lahap, Gaan segera masuk ke dalam kamar tersebut. Anak lelaki yang tengah makan itu langsung terkaget-kaget. Dia mengatakan bahwa dirinya menemukan makanan di lemari es lalu segera memakannya. Namun Gaan tidak peduli dengan hal tersebut. Gaan langsung bertanya tentang keadaan dan alasan kenapa anak lelaki itu terluka di gunung. Dengan tergagap, anak lelaki itu menjawab bahwa dirinya terluka saat mendaki. Lalu anak itu menanyakan nama Gaan dan setelah mengetahuinya, dia tersenyum dan akan membalas budi baik Gaan suatu hari nanti. Namun Gaan masih menaruh curiga seakan ada sesuatu yang anak lelaki tersebut sembunyikan. Di dalam hutan, Rion dan Sarah merasakan sesuatu yang mendekat ke arah mereka. Keduanya sudah bersiap-siap mengeluarkan kartu sapir masing-masing. Namun ternyata gerombolan monster itu hanya melewati mereka begitu saja. Di tengah kebingungan tersebut, Rion merasakan bahwa mereka tengah mencari sesuatu. Sarah mulai berpikir bahwa monster-monster itu tengah mencari gadis tadi, sehingga mereka pun segera bergegas untuk pergi ke rumah sakit. Sementara itu, gadis yang dibawa ke rumah sakit tadi sudah merasa baikan. Dia akan segera pergi, namun bertanya terlebih dahulu kepada dokter, apakah ada seseorang yang mereka bawa ke ruangan gawat darurat. Dokter mengatakan bahwa hanya ada satu anak lelaki yang terluka di bagian perutnya. Si gadis kembali murung dan menahan tangis karena orang itu bukan yang ia cari. Di tempat lain, Ian terlihat kesal saat menatap rumah yang sudah hancur seakan mengetahui dalang di balik semua itu. Gaan bertanya nama lelaki tersebut yang membuatnya terkaget dan berpikir sejenak. Lantas mengatakan bahwa namanya adalah Ji-hoon. Gaan merasa semakin curiga, terutama saat lelaki itu harus berpikir dulu sebelum mengatakan namanya. Akhirnya Gaan mengatakan bahwa dirinya merasa janggal dengan kemunculan lelaki tersebut. Gaan merasa bahwa lelaki itu bukan manusia, sehingga Gaan mendesaknya untuk berkata jujur. Lelaki itu terdiam, lalu menatap Gaan tajam dan berjalan menghampirinya. Gaan merasa takut, lalu berjalan mundur dan menabrak pintu. Tiba-tiba mata Ji-hoon berubah menjadi kuning dan memukul pintu sampai terlepas. Rupanya seluruh dokter dan orang-orang yang di sana telah dikendalikan. Ji-hoon segera melawan dan berusaha melindungi Gaan. Dikarenakan orang yang dikendalikan semakin banyak, Ji-hoon segera menggendong Gaan dan membawanya keluar dari gedung rumah sakit dengan cara meloncat saat cahaya bulan tengah bersinar sempurna. Gaan masih bingung dengan apa yang terjadi. Tetapi Ji-hoon hanya mengatakan bahwa dia adalah anak yang kuat. Ketika Ji-hoon mengajaknya pergi, Gaan menolak karena kedua orang tuanya masih ada di dalam rumah sakit. Saat itu, Gaan melihat ada seseorang yang akan menembak Ji-hoon. Untungnya, Ji-hoon segera menghindar dan berterima kasih lagi karena Gaan kembali menyelamatkan dirinya. Lalu Ji-hoon berubah ke bentuk aslinya yang tiada lain adalah sosok manusia serigala. Dengan cepat dia berhasil mengalahkan dua orang yang akan menembak tadi. Saat Ji-hoon ingin mendekati Gaan, Gaan berjalan mundur dan berteriak bahwa dirinya harus masuk kembali ke rumah sakit untuk menyelamatkan orang tuanya. Ji-hoon memenggangi tangan Gaan, namun Gaan berusaha melepaskannya dan terpental ke belakang menabrak pohon, lalu pingsan. Tiba-tiba muncul Ian yang menyuruh Ji-hoon untuk menjauhi Gaan. Ian mengatakan bahwa manusia serigala itu telah melanggar perjanjian untuk menetap di hutan, bukannya menjauh. Ji-hoon malah bertanya tujuan kedatangan si Raja Vampir tersebut dan menduga-duga bahwa dia ingin darah milik Gaan. Dikarenakan keduanya tidak ingin mengalah, akhirnya Ji-hoon dan Ian bertarung dengan sengit. Di saat itulah Gaan tersadar dan kaget, bukan main karena ada Ian di sana. Ketika Gaan dan Ian sedang berbicara, muncul ular berwarna putih mendekati Ian dan menggigitnya. Ji-hoon mengatakan bahwa gigitan ular itu akan membuat Ian kehilangan kekuatannya. Namun ternyata dirinya pun malah ikut digigit oleh ular tersebut. Saat itu muncul sosok gadis yang ternyata adalah gadis yang Rion dan Sarah temukan di rumah dekat gunung. Ternyata Ji-hoon sudah mengetahui kebusukan dari gadis itu. Selanjutnya datang Rion dan Sarah menghampiri Ian dan Gaan. Sarah tampak kaget saat melihat gadis tersebut. Si gadis hanya tertawa dan merasa senang karena mereka sudah berkumpul semuanya. Lalu dia mengeluarkan aura kegelapan, bahkan rambutnya yang semula pirang berubah menjadi putih. Seketika Rion langsung terhenyak kaget saat merasakan aura dari si gadis yang ternyata dialah adalah Usakov.
orang yang pernah mereka lawan sebelumnya. Namun Rion merasa bahwa dulu dia sudah musnah. Usako membenarkan perkataan Rion. Tubuh yang dulu sudah musnah, tetapi untungnya 2 ekor ularnya berhasil melarikan diri dan bersembunyi untuk sementara waktu. Tetapi suatu hari, kekuatan gelap yang muncul di tanah membuatnya bisa kembali bangkit. Sarah kaget mendengar tentang kekuatan gelap tersebut. Usako melanjutkan perkataannya bahwa kekuatan gelap itu merupakan milik dari sang penghancur dunia bawah tanah. Awalnya Rion mengira bahwa Usako datang ke sana untuk balas dendam. Nyatanya dia hanya menginginkan darah istimewa dari sang pangeran manusia serigala supaya bisa lebih kuat dari sebelumnya. Itu sebabnya dirinya mengendalikan banyak orang dan berusaha menembak sang manusia serigala dengan peluru perak. Karena hanya dengan itulah dia bisa terluka. Tetapi Usako mengalami kegagalan beberapa kali. Meski begitu, dirinya seakan mendapatkan kesempatan kedua dengan mendapatkan darah vampir dan darah manusia serigala. Usako perlahan berubah dengan menggabungkan kedua darah tersebut menjadi sosok makhluk yang menyeramkan. Rion dan Sarah mulai bersiaga. Sarah segera mengeluarkan kato sapir api miliknya, lalu menyerang Usako. Sayangnya serangan salah meleset, sementara Sarah sendiri dibawa oleh Usako. Rion segera menyelamatkannya dengan mengeluarkan kato sapir miliknya. Ia berhasil menyelamatkan Sarah, namun terkena serangan dari Usako. Saat akan kembali menyerang Rion, Ian segera melindungi mereka berdua, tetapi Ian tak bisa bertarung lama dan berhasil dikalahkan oleh makhluk menyeramkan tersebut. Makhluk menyeramkan tersebut, Gaan segera menghampiri Ian yang terluka. Usako mengatakan bahwa Ian bisa meminum darah Gaan untuk menyerangnya kembali, tetapi Ian malah menyuruh Gaan untuk pergi. Bukannya pergi, Gaan malah melindungi Ian dan berusaha untuk menghentikan Usako. Saat itu Usako akan menyerang Gaan, tetapi ditahan oleh Ji-hoon. Ji-hoon meminta maaf karena telah melibatkan Gaan lagi. Ji-hoon mulai serius dan mengatakan bahwa kekuatannya belum sepenuhnya ia keluarkan. Saat bulan purnama bersinar dengan terang, Ji-hoon berubah menjadi sosok manusia serigala lebih besar dan sangat kuat. Ji-hoon dan Usako bertarung dengan sengit memperlihatkan kekuatan masing-masing. Namun kemenangan berhasil didapatkan oleh Ji-hoon. Tentu saja kekuatannya yang sangat besar berhasil membuat Sarah dan Rion kaget. Setelah berhasil mengalahkan Usako, Ji-hoon kembali berubah ke bentuk manusia. Ia berjalan menghampiri Gaan dan mengatakan bahwa semuanya sudah berakhir dan baik-baik saja. Tetapi ia segera melindungi Gaan dan mengatakan kepada Ji-hoon untuk tidak mendekati lagi. Melihat mereka yang akan bertengkar lagi, Gaan segera menengahi dan berusaha untuk membuat mereka tidak bertengkar. Namun bawahan Ji-hoon serta bawahan Ian datang menghampiri mereka. Dikarenakan keduanya pernah berperang dan tidak akur, Rion khawatir perang akan terjadi lagi. Untungnya Gaan segera melerai 2 kubu tersebut. Bersamaan dengan itu, mentari mulai terbit dan berhasil membuat kedua kubu itu tidak memulai pertarungan. Di akhir cerita, Widow Yun yang muncul dan keluar dari balik pintu batu, kita dibuat penasaran misi apa yang diberikan oleh Guidogon. Nah, itulah alur cerita Symbiosis Season 4 Part 2 di episode 6.